statementnya ya. Kalau misalkan kalian ingin mengenal dunia, maka membacalah. Kalau misalkan kalian ingin dikenal dunia, maka menulislah. Nah, kalau misalkan kalian ingin keduanya, maka ber-PMI lah. Oh iya, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama MPS Net. Saya ingin sedikit menggali informasi tentang pentingnya membaca dan apa itu kayak modelnya sepenting apa membaca untuk diri kita dan untuk generasi-generasi kita selanjutnya, bahwa membaca itu sepenting apa sih dan untuk apa manfaat membaca itu. Jadi saya sebagai Obaid Azuri, perwakilan dari MPS Net, ingin menanyakan sesuatu perihal membaca kepada saudara Muslim, lebih akrab Muslim ya. lebih akrab Muslim. Beliau itu sebagai ketua rayon PMI di Universitas UIN Bandung cabang Kabupaten Bandung. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang perihal sepenting apa, sebelum kita memulai mengulik informasi tentang pentingnya membaca dan apa fungsinya membaca untuk kita sendiri. Saya ingin menanyakan tentang pertama perihal untuk zaman sekarang nih, untuk zaman dulu itu kan ketika kita ingin menguasai dunia, kuasailah daratan. Nah, untuk zaman selanjutnya, ketika kita ingin menguasai dunia itu kuasai informasi, industri teknologi ya. Nah, untuk zaman sekarang itu untuk menguasai dunia kita harus menguasai informasi. Nah, maksud di sini bahwa dari ketiga argumen itu bagaimana sih pandangan sebagai tentang perihal statement itu menurut ketua Muslim? Aduh, gimana ini? Mungkin yang pertama ya, dari beberapa statement yang tadi oleh Kang Obay ya, lebih akrab Kang Obay, dilontarkan, itu mempunyai, kalau di sejarah itu ada jiwa zaman. Kebetulan karena saya backgroundnya sejarah, itu ada jiwa zamannya Kang Obay. Nah, untuk yang pertama kan, kalau kamu ingin menguasai dunia, maka kuasailah daratan. Karena waktu itu memang gak kayak sekarang, ataupun gak kayak tahun-tahun setelah adanya kemudahan dari sisi informasi kayak gitu. Begitupun juga mengenai teknologi. Nah, karena mungkin gimana ya, karena jarangnya ataupun terbatasnya bertemu ya orang-orang, jadi lebih mudah untuk menguasai dunia dengan cara ya ekspansi dan lain sebagainya. Kalau dulu, maka kuasailah daratan. Karena mau tidak mau kan, luas dunia itu kebanyakan daripada laut gitu, dan manusia bisa hidup di daratan kan, bukan di laut kayak gitu. Nah, untuk yang kedua itu kuasailah teknologi, karena zaman abad ke mulai revolusi daripada industrialisasi kayak gitu, maka sangat penting apabila kita harus menguasai teknologi untuk menguasai dunia kayak gitu. Nah, setelah zaman berganti lagi, karena misalkan sudah komersil nih ngobrolin teknologi, Zaman era milenial sekarang gitu kan, dimana misalkan kayak anak kecil ataupun bahkan sebelum, kalau saya bilangnya sebelum anak kecil ya, karena konotasi anak kecil menurut saya itu udah masuk TK ataupun PAUD ya. Anak umur 2 tahun, umur 3 tahun itu udah pegang HP, coba udah pegang smartphone kan, kamu baik? Karena ingin menguasai Karena ingin menguasai, mengerikan. Tapi
mungkin metode pembelajaran yang diberikan ya itu mungkin oleh orang tua daripada generasi orang tua milenial sekarang gitu ya, dengan adanya kemudahan itu memakai teknologi. Tapi yang jadi tanda petik karena teknologi hari ini kita dapat mengakses berbagai informasi daripada dari belahan dunia manapun sangat mudah. Misalkan Kang Obay, kita kan di Indonesia ya, kita pengen tahu Amerika gimana itu tinggal buka HP, tinggal buka teknologi, informasi itu sangat sangat mudah sekali diakses. Nah begitupun pada akhirnya gitu ya, pandangan kita terhadap orang lain bisa dipengaruhi oleh informasi tersebut. Maka misalkan nih saya misalkan jadi netizen Kang Obay deh, misalkan Kang Obay bikin status misalkan di internet, saya jadi netizen. Ketika saya mengulas Kang Obay itu secara buruk dan disetujui oleh banyak orang, Kang Obay langsung terpandang buruk gitu. Itu ketika misalkan itu tata cara saya meraih informasi kayak gitu, untuk memenangkan lah ya, memenangkan ataupun saya menguasai informasi kayak gitu. Nah begitupun di belahan-belahan dunia hari ini gitu. Misalkan karena banyak ya, misalkan kalau misalkan Kang Obay pernah dengar waktu itu di Indonesia ada reformasi, terus di Perancis ada revolusi Perancis, di Amerika ada revolusi Amerika dan lain sebagainya. Itu harus informasi yang menyebar kepada setiap masyarakat di sana dan membentuk suatu pemahaman bersama terkait misalkan sebuah negara. Jadilah misalkan revolusi Prancis, jadilah revolusi Amerika. Begitupun pas kemarin reformasi gitu di Indonesia. Nah kalau misalkan sekarang yang paling sederhana tadi contohnya, saya misalkan mau menjatuhkan Kang Obay, undang masa informasinya demikian, ketika disetujui Kang Obay jadi jelek. Kayak gitu. Suatu informasi itu penting banget. Penting sekali kalau menurut pandangan saya sekarang itu informasi sangat penting sekali Kang Obay. Khususnya di era teknologi yang sekarang itu sedang sudah terlalu terfokuskan terhadap media-media tertentu, Pak. Iya, dan juga mungkin kalau Kang Obay pernah pernah main Facebook Kang Obay? Alhamdulillah pernah. Pernah ya. Nah kalau misalkan dilihat ya dari perkembangan Facebook yang dulu awalnya itu hanya bisa chatting aja, sekarang kan sudah banyak, sudah bisa sudah mulai digeliat oleh masyarakat gitu, banyak orang yang bisa menggunakan akses di Facebook misalkan. Nah dari hal-hal tersebut muncul lagi kan, ada yang baru tuh yang kebanyakan masyarakat dipakai, Instagram, terus Twitter, terus TikTok, iya, TikTok, snack video dan lain sebagainya. Karena menghasilkan uang. Karena menghasilkan uang. Mau tidak mau di Facebook sekarang juga menghasilkan uang. Nah, karena banyak sekali aplikasi media sosial, sehingga kalau misalkan kita upload misalkan kita bikin konten tentang agama, misalkan tentang agama, bisa aja kita jadi pemuka agama di media massa tersebut. Bisa kan, banyak orang yang demikian. Sementara misalkan yang terkhusus di pesantren itu malah jarang didengar, sementara yang aktif di media sosial itu lebih tenar gitu kan. Karena akses informasi pembelajaran melalui media itu menurut mereka mudah dicerna, dikemas sedemikian rupa supaya menggugah kita agar lebih mudah dipahami. Sementara kalau misalkan kita mengkaji lebih dalam, itu ada semacam ilmu yang harus kita lewati untuk mencerna hal tersebut. Misalkan seperti statement yang yang mungkin di bulan puasa ini banyak pernah dengar gak? Kalian saya pilih surga, tapi kalian pilih neraka. Bukan pilih neraka. Gimana sih statement yang itu teh? Statement tentang jokes ala Ramadan. Jokes ala Ramadan. Ketika saya menyodorkan surga, malah kalian memilih warteg. yang itu. Nah, itu kan harus ada pencernaan lebih jauh gitu.
tidak cukup hanya pada satu sudut pandang mengenai hal tersebut gitu. Kita apa ya, karena mungkin bahasa kasarnya tidak berpuasa bercabang lagi. Tidak berpuasanya itu karena apa gitu. Sementara di agama juga ada keringanan mengenai tidak berpuasanya kita, entah itu karena sakit, entah itu karena pekerjaan, entah itu memang karena kita dianggap tidak kuat oleh misalkan diagnosis dokter. Misalkan kita merasa bahwa kita itu sehat-sehat saja, sementara misalkan kata dokter, kalau Anda tidak puasa, Anda nanti akan jatuh sakit, misalkan demikian. Tapi pandangan orang yang hanya satu sudut pandang, karena menganggap kita itu sama-sama kuat kok, sama-sama manusia, kenapa Anda gak puasa? Kayak gitu. Itu harus ada pengkajian lebih lanjut lagi kan. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan tentang bahwa ketika ini tentang ikro, baca nih, selanjutnya bahwa tentang wahyu pertama, wahyu pertama ya, ikro itu, bahwa tentang bahwa ketika wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro tentang ikro. Nah, pandangan itulah, pandangan menurut Muslim sendiri itu bagaimana? Oh, kalau misalkan dari rangkaian cerita ya, mungkin ya, dari rangkaian cerita tersebut itu kan malaikat Jibril bilang ke Nabi, Iqra. Nabi menjawab, ma Nabi Qori'in, saya gak bisa baca. Terus disuruh lagi Iqra, ma Nabi Qori'in, masih demikian sampai ke 3 kali gitu. Baru Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq gitu kan. Itu di surat apa itu teh? 1 sampai 5 kalau nggak salah ayatnya. Nah, kalau misalkan secara tekstual mungkin ya, Iqra di sana bisa dipecah kembali. Misalkan kita itu karena yang turun itu ayat Quran, mungkin kita itu harus baca Quran. Nah, adapun misalkan secara apa ya, karena yang kita baca itu tidak hanya Quran, adapun hadis. Kalau misalkan karena tuntutan sekarang ya, kita di zaman sekarang, adapun ilmu-ilmu lain yang harus kita baca. Sementara daripada ilmu, misalkan kalau dulu sering mungkin Kang Obay dengar soal istilah filsafat, soal pemikiran dan lain sebagainya gitu, kita juga harus membaca gitu ya. Nah, adapun di luar daripada ranah tersebut, misalkan ketika kita membaca hari ini, ataupun misalkan Kang Obay nih dari mana nih tadi, udah habis dari mana hari ini? Biasa cari warteg. Misalkan kalau secara sederhana Kang Obay nyari warteg ya, dari perjalanan ke warteg itu Kang Obay bertemu siapa saja. Kalau misalkan dilihat di perjalanannya, apakah misalkan ada tukang parkir, ada orang yang minta-minta, ada orang apa lagi, misalkan ada orang cacat dan lain sebagainya. Ketika Kang Obay bisa membaca mereka gitu ya, ataupun bahasa kerennya bukan membaca ya, bahasa kerennya itu menganalisis mereka gitu, menganalisis bahkan sampai misalkan kehidupan mereka. Hal yang paling sederhana pun bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi ilmu buat kita gitu. Jadi bahasa agamanya itu tafakur. Kita itu harus bertafakur gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, ini yang paling inti dari semua pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Baru 2 kan? Berdua. Sekarang 3. Jadi 3. Intinya lagi. Yang ketiga ini inti banget. Jadi tentang perihal tadi pandangan tentang ikro, dan sekarang manfaat. Apa sih keuntungan dan manfaat bagi kita, bagi mahasiswa, bagi siswa, bagi orang-orang yang bisa membaca lah. Manfaat orang yang bisa membaca itu. Manfaat bukan membaca ya. Manfaat membaca buat kita. Nah, fungsi dan manfaat membaca itu untuk apa sih? Fungsi dan manfaat membaca, kalau misalkan menurut saya pribadi nih ya, kalau misalkan fungsi dan manfaat membaca itu secara sederhananya, ketika kita mau
mengenal dunia, maka membacalah kamu baik. Kenapa? Dunia itu sebenarnya ada di sekeliling kita loh. Gampangnya ya, misalkan kita pengen ilmu tentang tumbuhan, gampangnya ketika kita merawat satu tumbuhan, ketika kita benar-benar membaca ataupun menganalisis bagaimana cara merawat gitu, terus dan lain sebagainya ya, mengenai merawat tumbuhan, kita juga akan memahami nih, ini nih ilmu merawat tanaman, ini nih bagaimana kita mendapat pemahaman baru mengenai tanaman. Gitu pun ketika kita misalkan lagi di jalan naik motor, ada orang yang minta-minta, ketika kita datang tanya gitu kenapa gitu, dan membaca situasi tersebut, itu juga kita akan mendapat pemahaman baru. Oh, misalkan orang yang di jalan ini karena dia itu misalkan dijamret, kan ada banyak ya yang dijamret, terus ada pula yang rugi ataupun apapun, kita harus terus gitu, yang pada intinya kita itu harus peka loh. Kenapa kita harus peka? Karena dia nggak peka. Karena dia nggak peka, misalkan kita aja yang peka ya, apa. Nah, meskipun apa ya, meskipun membaca itu kasarnya remeh, tetapi menstimulus kita gitu supaya kita itu peduli terhadap orang lain dengan baik. Nah, untuk statement seperti itu ya, bahwa bukan seperti itu. Ada statement tentang bahwa ketika kita ingin menguasai dunia, maka membacalah. Nah, itu banyak yang salah diartikan bahwa kita ingin menguasai Indonesia yang membaca saja kayak gitu. Nggak usah kita terjun menjadi RI1, cukup membaca saja. Nah, orang-orang seperti itu gimana tuh? Kalau menurut saya orang-orang yang seperti itu tidak apa ya, tidak mau berkecimpung langsung. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian itu hanya punya hasrat, tidak punya daya. Kenapa saya berkata demikian? Mungkin kalau Kang Obay pernah dengar nih, di tatanan misalkan tadi contohnya untuk menguasai sebuah negara, di negara itu ada otaknya mungkin ya, ada perutnya, terus ada juga dadanya misalkan. Kalau tidak salah itu pendapat dari Aristoteles. Dia berpendapat bahwa negara itu harus terdiri dari 3 komponen. Pertama pemikir, kedua dada itu tentara, ketiga perut itu pedagang. Nah, kalau untuk yang jadi pemimpin katanya itu harus pemikir. Nah, sementara pemikir yang seperti apa dulu kan kayak gitu. Masa kita apa ya, kita kasarnya orang-orang karena sistem sekarang demokratis itu sok kumaneh weh, Siapa yang banyak membaca? Jadi eta gitu nya. Kan tidak akan seperti itu gitu. Dan membaca pun tidak hanya pada tatanan buku yang tadi gitu. Ketika kita membaca sosial gitu ataupun masyarakat, ketika kita terenyuh gitu untuk membantu mereka, kepercayaan mereka pun akan sampai ke kita. Bahkan yang belum saya dengar adalah ketika pemimpin itu dipilih langsung oleh rakyatnya. Maksudnya dipilih langsung oleh rakyatnya seperti ini, didorong. Misalkan Kang Obay ini karena bersosial, karena memberikan dampak ya kepada masyarakat, membantu masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat sendiri, Kang Obay nyalon atuh, Kang Obay gitu kan, ikut kontestasi atau Kang Obay gitu. Saya belum pernah mendengar masyarakat sampaikan demikian gitu. Hanya riak-riak itu ketika saya nyalon, itu baru ada riak-riak, woi saya mendukung si Anu misalkan, saya mendukung si Anu, itu baru ada ketika sudah nyalon gitu. Belum yang sebelum nyalon itu nggak ada gitu. Nah, untuk yang terakhir nih, statement tambahan dari sang ketua. Statementnya ya, kalau misalkan kalian ingin mengenal dunia maka membacalah. Kalau misalkan kalian ingin dikenal dunia maka menulislah. Nah, kalau misalkan kalian ingin keduanya maka berPMI lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.